Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas materi tentang analisis aktivitas investasi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yakni saya Rizky Rahmadani selaku moderator dan pemateri kedua, dan di samping saya Saudari Ika Purnamasari selaku pemateri pertama. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Saudari Ika Purnamasari untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih. Langsung saja saya akan membacakan materi kami, yaitu analisis aktivitas investasi. Aktiva atau disebut aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh suatu perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba. Ada dua, yang pertama aktiva lancar, yang kedua aktiva tetap. Bagian A, pengantar aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan sumber daya atau klaim terhadap sumber daya yang langsung dapat diubah menjadi kas, biasanya dalam jangka waktu siklus operasi perusahaan. Di dalam pengantar aktiva lancar terbagi atas 3 bagian. Yang pertama kas dan setara kas, yang kedua piutang, yang ketiga beban dibayar di muka. Bagian B, persediaan. Di dalam persediaan di sini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama akuntansi dan penilaian persediaan. Persediaan merupakan barang yang dijual dalam aktivitas operasi normal perusahaan. Pentingnya metode akumulasi biaya dalam penilaian persediaan disebabkan oleh dampaknya pada laba bersih dan penilaian aset. Di dalam akuntansi dan penilaian persediaan terdapat arus biaya persediaan. Yang pertama FIFO, yang kedua LIFO, yang ketiga aggregate cost. Yang kedua analisis persediaan. Dampak penetapan biaya persediaan terhadap profitabilitas. Saat harga meningkat, FIFO memberikan laba kotor yang lebih tinggi dibandingkan LIFO. Keuntungan fiktif FIFO terbagi atas 3 bagian. Yang pertama laba kotor sama dengan laba ekonomi tambah laba kepemilikan. Yang kedua laba ekonomi sama dengan jumlah yang terjual kali selisih antara harga jual dan biaya penggantian terkini. Yang ketiga laba kepemilikan sama dengan jumlah unit terjual kali selisih biaya penggantian terkini dengan biaya perolehan awal. B, dampak penetapan biaya persediaan terhadap laporan posisi keuangan. Pada periode harga meningkat dengan mengasumsikan persediaan sebelumnya tidak melikuidasi laporan persediaan yang lama. Metode LIFO melaporkan persediaan akhir pada harga yang lebih rendah dibandingkan dengan biaya penggantinya. Bagian C, dampak penetapan harga persediaan terhadap arus kas. Peningkatan laba kotor dengan metode FIFO juga menyebabkan laba sebelum pajak yang lebih tinggi, dan dikarenakannya untuk pajak yang lebih tinggi pada periode di mana harga meningkat, perusahaan dapat terjebak pada pengurangan arus kas karena mereka membayar pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembelian yang lebih awal. Yang ketiga, penetapan biaya persediaan untuk perusahaan manufaktur dan dampak peningkatan produksi. Biaya persediaan manufaktur terdiri atas 3 komponen. Yang pertama bahan baku atau bahan mentah. Biaya dari bahan dasar yang digunakan untuk membuat produk. Yang kedua tenaga kerja, biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk jadi. Yang ketiga overhead, biaya tidak langsung pada proses manufaktur seperti penyusutan peralatan manufaktur, gaji penyelian, dan biaya prasarana. Baik, itu tadi penjelasan dari Saudari Ika Purnamasari. Saya akan melanjutkan materi berikutnya mengenai pengantar aset jangka panjang.
Aset jangka panjang merupakan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan penghasilan operasi atau mengurangi biaya operasi untuk lebih dari satu periode. Bentuk aset jangka panjang yang umum adalah aset tetap berwujud seperti bangunan, pabrik, peralatan. Aset jangka panjang juga mencakup aset tak berwujud seperti hak paten, merek dagang, copyright, dan goodwill. Bagian ini membahas masalah konseptual terkait dengan aset jangka panjang. Kemudian akan diikuti pembahasan terpisah mengenai akuntansi dan masalah analisis terkait dengan aset tetap atau aset berwujud sumber daya alam, aset tak berwujud, dan aset yang tidak tercatat. Kemudian dalam pengantar aset jangka panjang terdapat tiga bagian, yakni yang pertama kapitalisasi, kedua alokasi, yang ketiga penurunan nilai. Akuntansi jangka panjang juga mempunyai dampak kapitalisasi, yakni yang pertama dampak kapitalisasi terhadap laba, yang kedua dampak kapitalisasi terhadap tingkat pengembalian hasil investasi, yang ketiga dampak kapitalisasi terhadap rasio solvabilitas, yang keempat dampak kapitalisasi terhadap arus kas operasi. Kemudian aset tetap dan sumber daya alam terbagi menjadi tiga bagian, yakni yang pertama menilai aset tetap dan sumber daya alam, yang kedua penyusutan, yang ketiga menganalisis aset tetap dan sumber daya alam. Kemudian aset tak berwujud. Aset tak berwujud juga terbagi menjadi tiga bagian, yakni yang pertama akuntansi aset tak berwujud. Dalam akuntansi aset terwujud ini terbagi lagi menjadi tiga, yakni aset tak berwujud yang dapat diidentifikasikan aset, yang kedua aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasikan, yang ketiga amortisasi aset tak berwujud. Yang kedua menganalisa aktiva tak terwujud. Yang ketiga aset tak berwujud dan kontingensi yang tak tercatat. Pembahasan terakhir yakni revaluasi aset berdasarkan IFRS terbagi menjadi tiga, yakni yang pertama perlakuan akuntansi. Model revaluasi. Dalam model revaluasi, suatu item dari properti, plant, and equipment dicatat sebesar jumlah yang dinilai kembali sebesar nilai wajar, dikurangi akumulasi penyusutan atau accumulate depreciation, dan akumulasi kerugian penurunan nilai atau accumulate impairment loss. Yang kedua, pengungkapan revaluasi. Pergerakan pada revaluasi aset dilaporkan pada note information atau catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, implikasi analisis. Hal yang perlu dipertimbangkan ketika menganalisis revaluasi aset terbagi menjadi tiga, yakni yang pertama, revaluasi aset akan meningkatkan jumlah laporan posisi keuangan. Yang kedua, jumlah pendapatan terpengaruh negatif oleh besarnya jumlah sementara yang muncul melalui revaluasi aset baik ke atas dan ke bawah. Yang ketiga, revaluasi sering dilakukan berdasarkan kebijakan manajemen. Perbandingan antar waktu dapat dipengaruhi oleh revaluasi aset. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menulis pertanyaannya di dalam kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.